Selamat pagi, halo semua, shalom. Di pagi hari ini kita akan mulaikan proses pembelajaran kita, pembelajaran jarak jauh. Karena di daerah kita masih dirasakan dampak dari pandemi COVID-19. Ya, sebelum kita akan mulaikan proses pembelajaran ini, kita akan berdoa di tempat kita masing-masing. Dan Ibu akan memimpin doa di tempat ini. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena penyertaan-Mu lah kami boleh berada sampai pada saat ini. Kami akan memulaikan proses pembelajaran. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, agar proses pembelajaran saat ini boleh berjalan dengan baik. Memberkati semuanya peserta didik yang ada di rumah. Di dalam nama-Mu, kami yakin dan kami percaya Tuhan menyertai kami sepanjang pembelajaran ini. Amin. Ya, yang ada di rumah, ada bahan-bahan Alkitab yang akan kita pelajari untuk penunjang proses pembelajaran kita di saat ini. Pembelajaran kita di saat ini berjudul Bertumbuh dan Semakin Berhikmat. Bahan Alkitab yang ada bisa kita pakai 1 Petrus 3 ayat 12, 1 Samuel 3 ayat 19, 1 Samuel 2 ayat 26, dan kitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita mempersiapkan diri. Ada daftar hadir yang akan Ibu kirim di grup WA, dan Ibu harapkan semua bisa mengisi daftar hadir. Semua bisa mengisi daftar hadir, karena dari situ Ibu juga akan ambil untuk pedoman penilaian. Nah, di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dalam pembelajaran kita di saat ini. Ada juga ayat-ayat penunjang di dalamnya. Di sana kita bisa menemukan hal-hal apa yang berkaitan dengan judul materi kita di saat ini, bertumbuh dan semakin berhikmat. Karena kita masih menggunakan media komunikasi, memakai WA dalam proses pembelajaran ini, maka diharapkan kita semua standby. Dalam proses pembelajaran ini juga kita akan melihat ada di bagian awal tentang kisah seorang Chili Davis, seorang pemain baseball. Ya, itu ada di buku panduan. Kita akan melihat bahwa Chili Davis ini ada satu pendapat yang ia keluarkan. Growing old is mandatory, growing up is optional. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan ini dapat diterjemahkan, bertambah umur seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Nah, maksudnya setiap orang pasti bertambah usia, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Pasti itu. Dan ketika memahami ini, kita akan mulai mengungkapkan, menceritakan, dan mengingat kembali hari ulang tahun yang paling berkesan untuk kita. Dan kita akan share bersama teman-teman saat melakukan video conference nanti. Dan selanjutnya ada kisah tentang Tonya Harding, seorang pemain baseball, skateball, yang bisa dikatakan seorang yang mantap, namun ada sesuatu sikap yang tidak baik yang ia tunjukkan. Nah, oleh sebab itu, dari sana kita akan berusaha belajar tentang kematangan pribadi dan emosi seseorang, yaitu sebagai seorang siswa, sebagai seorang remaja. Dengan demikian, kita bisa mengungkapkan ada beberapa macam emosi, ada 2 macam. Pertama, emosi marah, kedua, emosi takut. Dan ada ciri-cirinya di sana. Ada ciri-cirinya di sana yang senantiasa mengajarkan kepada kita bahwa ternyata emosi itu bukan
semata-mata marah, tetapi emosi itu adalah suatu ekspresi, sesuatu yang dirasakan oleh kita secara pribadi. Nah, oleh sebab itu, ada juga dalam pembelajaran ini kita bertolak dari Alkitab. Di sana ada tentang cerita tentang Samuel, Hofni, dan Pinehas bersaudara. Kemudian juga ada perpecahan gereja di Korintus. Jadi ada perpecahan gereja di Korintus. Kisah yang ada hubungannya dengan Alkitab dan memiliki sesuatu yang bermakna untuk kita pelajari saat ini. Karena dengan belajar, kita mengetahui kisah-kisah yang terjadi baik di dalam Alkitab maupun dalam tokoh-tokoh gerejawi. Nah, peserta didik yang saat ini berada di rumah, yang selalu Ibu harapkan kalian memiliki kemampuan, memiliki semangat untuk belajar, kalian juga bisa menjawab beberapa poin yang ada di slide ini yang akan dikirim sebentar lewat tugas yang akan dibuat di rumah. Jadi kalian bisa menulis di dalam kotak. Di dalam kotak itu kemudian difoto dan dikirim kepada Ibu, baik kirim lewat WA ataupun bisa dalam bentuk PDF. Dan kalau mengalami sesuatu masalah dalam proses pembelajaran ini, kalian bisa menghubungi Ibu lewat telepon atau chatting. Karena selama pembelajaran ini pasti Ibu akan standby, siap untuk melayani peserta didik yang akan bertanya sehubungan dengan materi-materi yang mungkin belum dipahami. Memang sebenarnya dalam proses pembelajaran ini memerlukan kedisiplinan, memerlukan ketekunan dari setiap peserta didik. Dengan ketekunan, kalian bisa dengan sabar menjawab setiap pertanyaan, merespon setiap pendapat-pendapat yang kalian baca dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Tujuannya adalah kalian juga bisa menemukan hal-hal yang bermanfaat untuk kelangsungan proses pembelajaran ini. Pembelajaran ini juga mau menunjukkan atau memberikan tujuan bahwa sebagai peserta didik, kalian bisa mengetahui bagaimana pertumbuhan seseorang itu. Bukan hanya pertumbuhan fisik saja, tetapi pertumbuhan psikis, pertumbuhan rohani, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita akan melaksanakan video call dalam rangka pemaparan dari hasil yang kalian buat setelah beberapa menit ke depan. Jadi setelah beberapa menit ke depan kita akan melaksanakan video call. Bisa video conference dalam satu video bisa ada beberapa orang, tetapi harus selalu berusaha untuk menjaga jarak. Nah, setelah proses pembelajaran ini selesai, tentu kalian bisa mengambil makna yang lebih lagi bahwa pertumbuhan manusia sudah pasti terjadi, tetapi menjadi seorang dewasa adalah pilihan. Kedewasaan tidak ditentukan oleh umur, karena kedewasaan berhubungan dengan cara kita, pola pikir kita. Ibu kira sekian untuk proses pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan memberkati kita, dan jangan lupa mengisi daftar hadir, dan Ibu juga akan memimpin doa di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami boleh menyelesaikan proses pembelajaran jarak jauh ini. Jamah berkati anak-anak kami, peserta didik kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang takut akan Tuhan, bahkan mensyukuri bahwa Tuhan memberikan kehidupan yang indah bagi mereka. Amin. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti proses pembelajaran ini. Ibu tunggu pengiriman tugas-tugas